Shalom warga KGB IJKKS. Malam hari ini kita tidak beribadah di rumah. Malam hari ini kita beribadah lewat video yang akan dikirim lewat WA maupun YouTube. Nanti silakan menyaksikan ibadah keluarga pada malam hari ini di handphone Bapak Ibu masing-masing. Kita bersyukur oleh anugerah Allah. Kita ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kebaikan Tuhan, karena kasih dan kemurahan Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan malam ini kita boleh beribadah lewat video ini. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama.
Biar kami semuanya boleh menikmati penyembahan ini walaupun sesaat saja ya Tuhan. Kami rindu biarlah hidup kami terus dipenuhi Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu terus termeterai di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu. Hidup kami menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, hidupku Tuhan
Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-46. Kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu yang sedang memegang Alkitab atau handphone yang ada Alkitab, silakan kita buka Mazmur pasalnya yang ke-46. Kita akan renungkan bersama-sama ayat 1, 2, dan 3 yang sudah dikirimkan via WA pagi tadi atau sudah diupload di KGBI JKKS pagi tadi. Saat ini saya akan membaca dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, Allah kota benteng kita. Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan ini jelas berkata di dalam ayat yang pertama. Kalau di dalam handphone Bapak Ibu Saudara ini ayat 1 sampai 3, di dalam Alkitab dia ayat 1 sampai 4. Berkata bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu yang dikatakan oleh Bani Korah. Biarlah ini jadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya bahwa memang Allah ditulis di dalam Alkitab sebagai tempat kita berlindung. Dia adalah Allah kekuatan kita sebagai penolong di dalam kesesakan, dan itu sangat terbukti. Seharusnya ini dialami oleh setiap orang percaya. Seharusnya ini dialami oleh setiap orang percaya. Namun di hari-hari ini, ketika kita sedang diperhadapkan dengan segala situasi yang mengganggu kehidupan kita, sehingga kita takut, sehingga kita khawatir dan lain sebagainya, malam ini kembali saya mau mengajak kita melihat, membaca, mengimani bagian firman Tuhan ini. Dia berkata, Allah itu jelas, Allah itu sebagai pelindung, sebagai penolong di dalam segala kesesakan, dan itu sangat terbukti. Kemungkinan yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini, mengapa kita takut, mengapa kita khawatir dengan situasi yang terjadi, bukan saja atas bangsa ini, bukan saja atas daerah kita, bukan saja atas kota kita, tetapi atas keluarga kita. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan, mungkin kita sedang mengalami tantangan, mungkin kita sedang mengalami pencobaan. Kembalilah kepada firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini jelas. Namun saya mau katakan, mengapa, atau pertanyaannya, mengapa saat ini kita tidak pernah mengalami yang namanya pertolongan, kita tidak pernah mengalami yang namanya perlindungan dari Allah, kita tidak pernah mengalami Allah di dalam kehidupan kita. Itu kemungkinan yang menjadi pertanyaan, sehingga membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita gundah gulana dan lain sebagainya. Mengapa saudara? Mungkin kita tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya, situasi boleh
yang luar biasa. Kalau hari ini kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami ketakutan, kemungkinan kita tidak mengenal Allah kita dengan benar. Oh, bagaimana cara supaya kita dapat mengenal Allah kita dengan benar? Firman Tuhan jelas berkata Allah itu bagi kita sebagai penolong, perlindungan di dalam segala kesesakan dan sungguh sangat terbukti. Tetapi mengapa Tuhan malam ini, mengapa Tuhan hari ini saya belum mengalami yang namanya perlindungan, pertolongan di dalam kehidupan saya? Jawabannya, karena kita tidak mengenal Allah kita dengan benar. Bagaimana sekarang ini supaya kita boleh mengenal Allah kita dengan benar? Yang pertama, kita harus bergaul dengan Allah kita. Kalau kita tahu bahwa di dalam dunia ini ada alasan pencipta langit dan bumi, kalau kita tahu di dalam dunia ini ada Allah yang maha kuasa, kenapa kita tidak pernah mengalami kuasa Allah, mujizat Allah di dalam kehidupan kita? Karena kita tidak mengenal Allah dengan benar. Bagaimana supaya saya dan saudara mengenal Allah dengan benar? Satu, kita harus bergaul dengan Allah. Yang kedua, kita harus memuliakan Allah. Yang ketiga, kita harus hidup di dalam ketaatan dan di dalam kesetiaan kepada Allah. Ketika kita melakukan ketiga hal tadi, bergaul dengan Allah, ketika kita mau memuliakan Allah, ketika kita mau hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, maka kita akan menikmati yang namanya pemeliharaan Allah, perlindungan di dalam segala kesesakan. Kita akan dikuatkan. Ayat 2, ayat 3 dan 4 berkata, sebab itu kita tidak akan takut. Kalau kita mengenal Allah kita dengan benar, kita tidak akan takut di dalam segala situasi. Firman Tuhan berkata, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam lautan, sekalipun ribut dan membui airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, aku tidak akan takut, kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Bani Korah. Mengapa? Karena dia mengenal Allah dengan benar. Setiap orang yang mengenal Allah dengan benar, mereka tidak akan takut. Oh, persoalan boleh datang, goncangan dunia boleh datang, virus corona boleh datang, situasi yang terburuk sekalipun boleh datang, tetapi percayalah, Allah yang kita kenal dengan baik dan benar, Dia Allah yang akan memberikan kita kekuatan, Dia Allah yang akan memberikan kita perlindungan, Dia Allah yang akan memberikan kita pertolongan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata jelas, Dia sungguh terbukti. Bagaimana saya dan saudara dapat mengalami bukti pemeliharaan perlindungan Allah di dalam kehidupan kita? Hiduplah di dalam Allah, mengenal Allah dengan benar, bergaul dengan Allah, terus memuliakan Allah di dalam kehidupan ini, hidup di dalam ketaatan dan hidup di dalam kesetiaan. Kenalilah Allah kita dengan benar, supaya kita dapat mengalami pemeliharaan, perlindungan, pertolongan dari Allah di dalam situasi apapun. Kata firman Tuhan di dalam ayat 3 dan 4, di dalam gelombang, gunung-gunung di dalam laut, walaupun airnya berbui, kita tetap ada di dalam perlindungan Allah. Kalau kita mengenal Allah kita dengan benar, biar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, boleh memberikan peneguhan di dalam iman kita, bahwa ketika saya mengenal Allah dengan benar, situasi apapun yang akan terjadi, situasi apapun yang akan datang menimpa dunia ini, saya tidak akan takut, karena saya percaya saya akan berada dalam perlindungan Allah, karena saya bergaul dengan Allah,
karena saya terus memuliakan Allah. Saya hidup di dalam ketaatan dan di dalam kesetiaan kepada Allah. Berkati firman-Mu ya Bapa, biar boleh jadi kekuatan di dalam hidup kami ketika kami membaca merenungkan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk bangsa kita. Kita akan berdoa untuk daerah kita, Kalimantan Barat, Ketapang dan Sanda yang kita cintai. Kita juga akan berdoa untuk daerah saudara-saudara kita di mana mereka yang sedang mengalami hal-hal yang terdampak dengan virus corona. Kita topang di dalam doa supaya mereka boleh dipulihkan, disembuhkan, keluarga mereka terus boleh dikuatkan.